Hola, halo Bapak Ibu semua. Kita akan part kedua ya untuk mensimulasikan XYZ setter di mesin M80 menggunakan software Renan Bapak Ibu. Untuk part 1 adalah kita memasang tool dulu di mesinnya dan sedikit pengenalan mengenai interface Renan menggunakan Mitsubishi M80. Untuk part kedua kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara men-setting toolnya berdasarkan ke benda kerja atau ke caknya atau ke rakumnya ya. Jadi supaya kita lebih atau kita samakan dengan yang di master game ya, kita akan mencoba men-settingnya di rakumnya Bapak Ibu. Jadi untuk G54 X0 Y0 nya kita akan meletakkan di titik ujung sebelah kanan atas di sini ya, ujung sebelah kanan atas, di mana ini adalah X0 dan Y0, sedangkan Z0 nya berada di permukaan jak bagian atas untuk semua toolnya. Oke, sekarang kita panggil dulu toolnya ya. Ini kita exit dulu. Kalau video sebelumnya kita sudah memanggil toolnya ya, mulai dari tool nomor 1 adalah Edge Finder, kemudian tool nomor 2 adalah Endmill Diameter 20. Nah ini belum saya ubah ya nama toolnya. Kita bisa edit dulu. Kemudian ini saya ganti T2 Endmill 20 dan saya klik OK. Kemudian yang nomor 3 saya edit juga, kasih nama dengan yang sebelumnya atau yang kita samakan dengan master game-nya, T3 Endmill 10. Oke, kemudian yang nomor 4 dia adalah Endmill nomor 4. T4 Endmill diameter 6. Oke. Untuk yang nomor 6 jumpernya ini saya edit saja, T6 jumper diameternya 6, dan yang nomor 8 sudah betul seperti ini. Baik, kita exit dulu sekarang. Nah, untuk kita setting untuk ininya kita akan cari dulu titik 0 X0 dan Y0 pada rakumnya dulu Bapak Ibu. Jadi kita akan gunakan rakum. Nah, kenapa kok rakum? Karena kan kalau misalkan benda kerja ini kita paskan di permukaan sini dan Z-nya juga sama, maka titik 0-nya tidak perlu kita rubah-rubah, biarpun benda kerja ini kita balik-balik seperti itu. Jadi kita akan menggunakan setting toolnya di ujung kanan atas, kiri atas di rakumnya Bapak Ibu ya. Nah, langkah pertama adalah kita ubah dulu benda kerja yang ada di sini, sehingga dia akan nanti kan Z-setter atau Edge Findernya dia kan akan menyentuh ke sini. Jadi benda kerjanya ini kita kecilkan dulu ya. Sementara kita kecilkan dengan cara kita masukkan di sini material setting. Dari sini untuk height-nya ini kita kecilkan saja. Misalkan saya buat 10 ya. Kemudian saya klik apply dulu sehingga dia akan turun ke arah bawah seperti ini. Sehingga kita bisa memungkinkan untuk menyentuh di permukaan yang bagian Y0 di sini dan untuk X0 di sebelah sini Bapak Ibu menggunakan Edge Finder yang sudah terpasang di tool nomor 1 di sini. Dan untuk sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, untuk ketinggian rakumnya di sini, Bapak Ibu bisa lihat saja di sini select fixture, kemudian ada tombol titik 3 di sini kita bisa klik, kemudian kita bisa lihat fixture-nya default, sehingga di sini akan muncul ukurannya yaitu VL, sekarang panjang lebarnya adalah 120, kemudian tingginya VW adalah 300 sekian, kemudian VW2 ini adalah ini ya, adalah 90, kemudian VW3 adalah 90, kemudian VH1 tinggi rakumnya adalah 100 dan VH2. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi VH2 adalah ujung yang dari bawah di sini ke ujung permukaan rakumnya di sini. Permukaan bibir rakum adalah sebesar 45. Jadi kita bisa tahu sekarang dari ujung bibir rakum terhadap ujung yang paling bawah adalah jaraknya 45. Nah, itu aja yang sebagai catatan saja Bapak Ibu ya. Kita klik close dulu. Kita cancel saja, kemudian kita klik close. Baik, ini kan sudah posisi bebas sekarang. Nah, sekarang kita panggil tool nomor 1, atau misalkan katakanlah di sini toolnya belum ada misalkan, maka Bapak Ibu bisa panggil toolnya misalkan dengan cara kita tekan tombol motor. Ini sudah direferensi dulu ya, tapi tentu saja harus direferensi dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa panggil toolnya. Kita kemudian bisa gunakan tombolnya di sini. Kemudian misalkan Bapak Ibu katakanlah T nomor berapa? Misalkan saya panggil T nomor 5 misalkan, saya tekan input, maka dia otomatis akan mengganti spin. Nah, seperti itu. Nah, karena tadi toolnya di sini yang terpasang adalah nomor 1 ya, maka saya panggil tool nomor 1. 1,
input, maka dia otomatis akan mengganti dari magazine ke spindle. Baik, sekarang kita sudah terpasang di spindlenya tool nomor 1 dengan edge finder diameter loop lingkarannya ini ya, diameter ininya, bearingnya adalah diameter 10. Langkah pertama adalah kita men-setting dulu di mesin untuk mengidentifikasikan diameternya adalah 10. Caranya kita masuk di mode apapun ya, di mode rapid, zero referensi, jog atau manapun, kita langsung masuk di menu setup Bapak Ibu, di soft key-nya di sini. Di menu setup kita tekan ya, kita tekan, kemudian Bapak cari tombol user. Jadi panah kanan di sini kita tekan yang di sini ya, kita tekan. Kemudian Bapak cari tombol user di sini, kita tekan tombol user, kemudian dicari parameter diameter ininya. Kita fix down terus sampai dengan nomor ini. Nah, yang kita output adalah tool diameternya ini Bapak Ibu, atau parameter 8702. Kita arahkan ke bawah. Nah, di sini kita harus setting dulu ya, karena kita akan menyentuhkan toolnya di sini ke ujung bibir ragumnya seperti ini, maka kita harus deklarasikan tool diameter yang akan kita gunakan untuk menyentuhnya diameter berapa. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan center fixnya katakanlah diameter 4, maka ini harus dirubah ke 4. Kalau misalkan diameternya 10, maka ini dirubah ke 10 dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan XYZ setter yang kemarin sudah digunakan, maka harus disesuaikan seperti itu. Jadi kalau misalkan ini katakanlah 0 dulu ya, misalkan ya, katakanlah dia masih 0 seperti ini, maka diameter toolnya di sini harus kita rubah ke diameter yang sesuai di sini, yaitu diameter 10. Maka kita ubah di sini 10, kemudian langsung kita tekan input, sehingga dia akan dideklarasikan tool diameter yang akan kita buat sentuhkan ke ragum sebesar diameter 10 Bapak Ibu. Jadi ini adalah langkah pertama yang sebelum kita lakukan setting G54-nya atau setting PSO-nya. Baik, ini sudah selesai. Sekarang kita akan dekatkan ke bibir ragum di sini. Kita bisa masukkan metodenya atau modenya rapid. Kemudian saya gerakkan ke arah X negatif, kemudian Y negatif sehingga dia bisa turun, kemudian Z negatif sehingga dia akan turun seperti ini. Saya masukkan pandangan side dulu. Dia sudah posisinya sudah berada di tengah seperti ini. Kemudian di posisi front, ini kita minimize saja dulu. Kemudian kita bisa turunkan pakai jog saja, dan ini bisa saya besarkan sedikit. Ini sudah, kemudian saya coba geser. Saya pandangan samping. Ini saya geser dulu di sini. Nah, di sini kita akan menggerakkan atau men-setting di sumbu Y dulu Bapak Ibu. Nah, pastikan di sini ya, untuk menyentuhnya toolnya di sini tidak boleh seperti ini Bapak Ibu. Nah, tidak boleh melebihi daripada ini. Jadi kita agak sedikit di atas titik center lingkarannya ini berada di sebelah agak sedikit ke bawah daripada ujung permukaan ragumnya. Jadi saya kira-kira seperti ini. Sekarang kita tentukan saja di Y sekarang. Kita lihat dulu lampunya sini. Kalau saya sentuhkan, misalkan saya buat seperti ini. Kalau dia menyentuh, oh ternyata belum menyentuh, sorry. Kita mundurkan dulu, kita masukkan di pandangan depan. Nah, ini belum masuk ternyata. Nah, seperti itu. Kita panggil side-nya dulu, kemudian kita gerakkan ke sini. Nah, ini kan sudah nyala Bapak Ibu. Jadi prinsipnya sama dengan yang kita setting Z di mesin Vanu kemarin yang menggunakan mesin bobot. Ini juga sama, kita sentuhkan maka kita tunggu sampai dia menyala. Dan kita tidak bisa menggunakan jok, tapi kita gunakan yang handle. Oke, setelah kita menggerakkan tool ya, sebelum kita menggerakkan ke sini atau menyentuhkan toolnya, maka kita akan mengubah dulu tampilannya, bukan di sini ya, tapi di measure work-nya. Jadi Bapak Ibu tekan dulu setup, kemudian Bapak Ibu pilih yang W measure. Dari sini Bapak Ibu pastikan kita memilih yang face measure, karena kita bisa menggunakan atau kita menyentuhkan sumbu Y dan sumbu X seperti ini ya, dimana sumbu X dan Y ini dia berpengaruh ketika kita menyentuhkan di posisi mana, di posisi positif atau posisi negatif. Jadi sekarang kita akan menggunakan face measure, kemudian ini kita gerakkan di posisi Y positifnya seperti ini. Jadi saya gerakkan pelan-pelan. Nah, ini sudah nyala. Kemudian kita turunkan ke posisi 10. Ini kita buka dulu. Kemudian kita sentuhkan lagi. Kita turunkan ke 1, kita mundur dan kita sentuhkan 1 kali. Jadi seperti ini. Ketika dia sudah menyentuh seperti ini, Bapak Ibu tekan skip read.
maka dia otomatis akan terdeteksi nilai Y-nya adalah sekian. Nah, nilai Y-nya di sini adalah kalkulasi antara diameter toolnya, kemudian dia menyentuh di posisi mana, sehingga nanti akan ketemu titik tengahnya ini akan pas di sebelah sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu diameternya yang tadi di usernya tadi tidak menginputnya secara benar, maka otomatis phase measure-nya ini juga tidak akan terinput secara benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus teliti, jeli, dan hati-hati. Nah, ini X-nya sudah, Y-nya sudah selesai ya. Sekarang kita akan men-setting di sumbu X-nya. Kita pakai arahkan, kita bebaskan dulu di posisi Y-nya. Dan kita bebas. Ini masih tetap ya, jangan dirubah-rubah. Kemudian kita bisa masukkan di pandangan depan. Ini kita keluarkan ke sana, ke X. Kemudian ini saya putar ke arah negatif. Kemudian ini saya gerakkan ke posisi Y-nya, posisi Y di tengah-tengah caknya seperti ini, di tengah-tengah ragumnya ya. Kemudian saya gerakkan ke Y, kemudian saya tekan positif. Nah, seperti ini. Kemudian ini kurang sana sedikit. Oke, kemudian kita bisa geserkan ke X sehingga dia akan nyala seperti tadi Bapak. Kita gerakkan X dan saya gerakkan ke arah positif. Nah, ini nyala. Kemudian saya turunkan ke 10. Nyala lagi, dimundurkan. Kemudian kita gerakkan ke arah 1. Nyala, mundur, nyala seperti ini. Yang artinya sekarang posisinya ini sudah menyentuh di sumbu X0 nya. Tinggal kita tekan skip read sehingga nilainya ini akan otomatis terisi seperti ini. Nah, ini adalah nilai temporary ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai temporary di sini harus kita masukkan ke kolom G54 atau kolom yang akan kita gunakan sekarang. Nah, di sini setelah kita menginputnya seperti ini, baik, setelah kita menyentuhkan tadi, sekarang ini kan masih temporary ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita akan letakkan nilai X dan Y yang tadi hasil pengukuran tadi atau hasil sentuhan tadi ke G54 atau ke G5 yang nanti kita akan gunakan. Caranya kita tekan saja koordinat G54 atau sampai dengan G59 sini. Yang artinya tombol ini bisa kita pilih ya Bapak Ibu. Kita akan menggunakan offset toolnya itu atau offset worknya itu menggunakan G54, G55 atau G57 atau G59. Misalkan katakanlah karena nanti kan program berupa di G54 nih, maka saya pilih di G54 juga, maka dia akan otomatis menjadi G54. Atau misalkan saya ingin ke G57 misalkan, maka Bapak Ibu tekan koordinat G54 yang tadi itu, kemudian dipilih yang G57. Sehingga di sini akan muncul nanti inputnya di sini akan dibawa ke G57 dan seterusnya. Karena kita akan membawa ke G54, maka saya pilih ke G54 di sini. Kemudian setelah ini, setelah muncul G54, maka kita isikan atau kita tekan koordinat right, yang artinya adalah nilai ini akan dibawa ke nilai yang di bawahnya. Maka tinggal kita tekan koordinat right, kemudian dia akan kita akan terhapus ya, dan dia akan muncul di X dan Y-nya sekarang Bapak Ibu. Jadi ini sudah kita setting di X dan Y-nya. Jadi seperti itulah cara kita men-setting sumbu X dan Y di mesin M80. Sekarang kita akan coba setting Z semua toolnya dulu. Oke, ini sudah selesai. Kita bawa ke X, kita bebaskan dulu ya. Kita bebaskan dulu seperti itu. Kemudian kita tarik ke arah atas supaya dia lebih bebas ini. Kita tekan mesin view saja. Nah, sekarang kita panggil tool yang pertama, yaitu tool nomor 2. Kita masuk di modenya monitor. Kita panggil tool nomor 2, T2. Kemudian tekan input. Dia akan ganti toolnya sekarang seperti ini. Nah, sekarang kita akan setting toolnya di sini, ujung tool ke ujung ragumnya Bapak Ibu. Jadi karena ujung ragumnya kita akan menggunakan Z setter sekarang atau Z axial gauge ya, gauge seperti ini. Jadi Z setter di sini adalah panjang totalnya adalah 50. Nah, kalau kita klik pertama, Z setternya berada di atas permukaan benda kerja. Di mana permukaan benda kerja kan tadi kan 10 nih Bapak Ibu. Maka ini kita harus ubah panjang atau tingginya 10 ini ke panjang yang sama dengan bibir ragumnya, yaitu 45. Maka kita hilangkan dulu Z setternya, kemudian kita ubah material setting. Dari sini kita naikkan height-nya ke 45 sehingga nilai tinggi benda kerja dengan permukaan ragumnya adalah sama Pak Ibu. Tapi tentu saja kita mengenolkan parallel blocknya. Kalau ini saya isikan maka dia akan ditambahkan ke sini nanti.
Jadi kita isikan pertama adalah 45 untuk height-nya, dan parallel block-nya adalah kosong atau 0. Kita klik apply dulu, sehingga benda kecil sekarang permukaannya adalah sama dengan permukaan ragumnya. Oke, sekarang kita masukkan axial gauge-nya ini, kita klik lagi, dan kita pastikan kita memasang di posisi atas benda kecil atau atas ragumnya string. Nah, sekarang kita akan turunkan ya toolnya ke arah posisi Z setternya di sini. Kita masukkan Z turun, kemudian saya arahkan atau saya hilangkan dulu seperti ini ya. Kemudian saya pandangkan ke arah atas supaya dia akan kelihatan posisinya. Kemudian Y negatif seperti ini. Kemudian saya coba set view-nya. Saya gunakan jok saja. Ini saya besarkan, saya turunkan sekarang. Ini berarti kurang ke sini. Pandangan depan. Ini kurang ke arah X negatif misalkan. Oke, sekarang ini kita sentuhkan Bapak Ibu. Kita menggunakan modenya tetap jok dan kita coba turunkan sedikit. Nah, kita coba tekan sampai dia nyala. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi daripada Z setter. Kita sama ya menggunakan handle, kemudian kita akan men-setting sumbu Z-nya dan kita arahkan ke arah posisi ininya. Tapi sebenarnya sebelumnya yang di mesin AC-nya Bapak Ibu ya, kita coba referensi dulu. Z-nya saja dulu. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebelum kita menyentuhkan tool-nya di sini ke permukaan Z setter, Bapak Ibu harus pertama referensi dulu. Nah, ini adalah prosedur yang kita lakukan di mesin AC-nya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu men-setting di di Renan, prosedurnya agak sedikit dilewati untuk proses yang harus direferensi dulu. Karena kenapa? Kita akan masuk di menu setup di sini dulu. Kemudian dari setup di sini, karena kita mau men-setting sumbu Z untuk toolnya, maka kita arahkan ke arah yang awalnya tadi, bisa ditekan setup lagi. Kemudian kita bisa menekan yang T measure-nya Bapak Ibu. Nah, T measure-nya di sini adalah kita mengukur ujung toolnya terhadap ke ujung Z setternya ya, ujung tool ke Z setternya. Kalau di mesin AC-nya ada nilai TLM value, measure result, sama base plane height ya. Jadi ada 3 nilai yang harus kita isikan, harus kita perhatikan. Kalau yang di Renan di sini yang muncul cuma base plane height-nya saja, dengan measure dengan TLM tidak muncul. Nah, ini di mesin AC-nya dia akan nyala Bapak Ibu ya. Jadi akan ada informasi berapa TLM value dan berapa hasil pengukuran daripada TLM, kemudian dikurangi base plane height-nya di sini. Jadi yang pertama kita harus mengisikan ketinggian Z setternya dulu di sini di kolom base plane height-nya di sini. Kita bisa klikkan saja plane height-nya di sini, kemudian kita isikan. Di sini kan tinggi Z setter adalah 50 nih. Maka kita masukkan di sini juga 50 dan kita tekan input Bapak Ibu. Sehingga di sini akan muncul sekarang ketinggiannya adalah 50. Kemudian ini sudah selesai ya, kemudian kita sentuhkan saja menggunakan modenya, misalkan saya pakai jok saja. Saya besarkan misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita coba sentuhkan. Nah, saya gunakan modenya pakai handle. Kemudian saya arahkan ke Z dan 100. Kemudian ini saya turunkan sampai dia nyala. Ini kita kembalikan satu step ke arah atas sehingga dia tidak nyala. Kemudian kita kecilkan, turun sampai dia nyala, kembalikan satu step, kemudian satu, turunkan lagi sampai dia nyala. Nah, seperti ini, kembalikan satu step dan kita kembalikan ke seperti ini. Kalau yang total ada apa? Yang terakhir adalah kali satunya. Ini sudah nyala, artinya ujung toolnya ke ujung ragum ada jarak Z setter, di mana Z setter sini adalah jaraknya adalah 50. Maka kita arahkan di sini sekarang. Tool ini akan nomor 2 nih, maka kita arahkan ke nomor 2 dan sekarang kita isikan nilai measure result di sini ke sini. Nah, di sini di mesin AC-nya nanti akan muncul ada measure result Bapak. Nah, nilai measure result ini adalah nanti akan dimasukkan ke sini. Kita tinggal tekan saja offset right, maka ini akan berubah seperti itu. Nah, ini kan misalkan ini saya buat 0 saja dulu supaya nanti kelihatan. Ini juga 0, saya nolkan dulu saja semua supaya nanti kelihatan hasil pengukurannya ya. Ini juga 0, kemudian yang nomor 8 juga 0, atau semuanya saya nolkan dulu lah supaya lebih jelas. Yang nomor 1 juga 0. Oke, toolnya kembali lagi, ini adalah tool nomor 2. Setelah kita sentuhkan, maka akan muncul measure result. Nah, measure result ini ketika kita tekan offset right, maka nilai di sini akan kembali atau akan pindah ke nomor 2 di sini. Kita tekan offset right,
maka dia otomatis akan mengisikan hasil pengukurnya ke dalam tool nomor 2. Jadi sekarang toolnya di sini, titik nolnya berada di bawah di sini Bapak Ibu. Hasil pengukuran daripada base plane height-nya di sini. Oke, tool nomor 2 sudah selesai. Kita kembalikan ke tool yang berikutnya sekarang. Kita panggil tool nomor 3. Kita masuk langsung saja di bukan di sini. Di monitor ya. Kita panggil T3, kemudian kita tekan input. Dia akan ganti toolnya sekarang. Kemudian ini kita turunkan lagi. Kita pakai jog, kita fullkan saja. Turun, kemudian tinggal kita sentuhkan saja. Kita gunakan handle 100, kemudian kita turunkan 10, kemudian 1. Nah seperti ini. Sekarang kita kembali ke setup lagi, ke yang ini tadi ya, maksudnya adalah di sini T measure di sini atau tool measure. Kemudian kita arahkan di tool nomor 3, kemudian tekan offset right, maka dia otomatis sudah terisi. Naikkan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Kita masuk ke monitor, D4, input, dia akan di tool sekarang. Kemudian kita turunkan menggunakan modenya jog. Nah seperti ini, pakai handle, kemudian 100 kali, turunkan sampai dinyala, kemudian dikembalikan ke 10, turunkan sampai dinyala, dan dikembalikan 1 step, kemudian terakhir adalah kali 1, dan kita turunkan sampai dia nyala seperti ini. Oke, kita masuk ke setup lagi, ke T measure, kita arahkan ke tool nomor 4, dan kita tekan offset right. Sudah, sekarang tool nomor 6. Sekarang ini saya turunkan saja ke nomor 6. Ini saya gunakan rapid, naikkan, kita panggil toolnya yang ke-6 sekarang, T6, input. Nah ini sudah ganti tool sekarang. Kita bisa cek untuk toolnya yang resmi berapa, adalah di T di sini Bapak Ibu. Kemudian saya gerakkan pakai jog saja, turun. Nah seperti ini. Saya gunakan handle kali 100. Saya buka. Seperti ini. Mundur 1 step, kemudian kalikan 10, kemudian ditekan lagi sampai dia nyala, mundur, kemudian kali 1, nyala, mundur, nyala, spin. Kita masuk ke setup lagi di nomor 6, sudah ready. Sekarang tinggal kita tekan offset right, kita arahkan ke nomor 8. Sekarang yang terakhir, masukkan rapid, Z naik, kita panggil toolnya, panggil monitor, T8, input, dia akan ganti toolnya. Kemudian ini sudah ready ya, toolnya sudah 8, maka saya gunakan jog sekarang, turun. Nah yang terakhir adalah pahat treadmill, terlalu besar. Saya gunakan handle Z kali 100, turunkan seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian kali 10, turunkan lagi sampai dia nyala, kembalikan, terakhir kali 1 sampai dinyala, kembalikan dan dicek, diturunkan lagi. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ke setup lagi dan kita bisa arahkan ke offset right Bapak Ibu. Oke, semua tool sudah terinstall dan sudah tersetting ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti inilah cara kita men-setting tool ujung tool nolnya ke ujung permukaan ragu. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian kita bisa coba setting benda kerjanya. Ini saya buat atau saya naikkan dulu sebentar. Saya zero referensi saja untuk Z-nya. Kemudian ini bisa kita hilangkan Z0-nya itu, Z setternya itu. Kemudian benda kerjanya ini kita sesuaikan dengan benda kerja yang akan kita kerjakan di Mastercam. Di Mastercam tadi itu adalah ini. Kita coba cek di stock setup. Ukurannya adalah X50, Y-nya adalah X-nya ya betul, X-nya 50, Y-nya 54, tebalnya adalah 54. Maka kita buka yang ini tadi. Di sini kita masukkan benda kerja, lengthnya di sini, berarti yang L ini adalah X-nya, kita masukkan 50. Kemudian W di sini adalah tingginya adalah 54. Kemudian height-nya adalah 54 juga. Tetapi kalau kita 54 seperti ini,
dia kan keluarnya kan sedikit Bapak Ibu. Jadi kita harus pakai bantuan paralel ya. Paralelnya misalkan saya menaikkan sebesar 30 misalkan. Jadi nanti yang dicekam sebanyak 15 mili ya. Kita klik apply dulu. Maka dia otomatis akan terpasang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita tentukan titik nolnya itu bukan di sini ya, tapi di sebelah sini. Maka kita akan arahkan benda kerja itu ke ujung kiri kiri atas seperti itu. Jadi kita bisa ubah di automatic posisi di sini. Kemudian kita bisa saja di advance. Dari advance ini Bapak Ibu bisa tekan top misalkan center, bottom atau apapun di situ. Ya, kita pakai top saja dulu sehingga dia akan berada di atas permukaan paralelnya. Kemudian ini kita gerakkan ke arah kiri. Maka kita akan menggerakkan ke arah kiri seperti ini. Kemudian ini kita arahkan sampai dia permukaan ini sama dengan permukaan yang di sebelah sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan pos X-nya di sini ya. Kita coba minuskan dulu terus sampai dia ke posisi ini. Kita bisa cari pandangan depan saja. Nah, ini kan masih ada sisa di sini. Kita bisa tambahkan lagi. Nah, ini sekarang sudah pas dengan permukaan yang di sini sehingga nilai X-nya adalah 0 sebelah sini dan Y0-nya juga sudah berada di sebelah sini Bapak Ibu. Oke, sudah selesai. Nah, yang sekarang adalah di sini kan 45. Ini kan 45. Kemudian berarti tinggi benda kerja terhadap tinggi ragum ada jarak 54 dikurangi 15 Bapak Ibu. Maka nilainya ini kita bisa masukkan di G54 di kolom Z-nya. Kita panggil kalkulator dulu. Nah, seperti ini. Karena untuk paralelnya kan untuk tingginya ini ya, tingginya di sini adalah 45. Oke ya. Kemudian lebar paralelnya adalah berarti dikurangi 30. Ini saya oke dulu ya. Dan apply. Sehingga dia akan ke sini. Untuk lebar paralel atau tebal paralel adalah 30. Maka sekarang pencekamnya di sini adalah jaraknya 15 Bapak Ibu. Sedangkan benda kerjanya adalah 54. Jadi kita kurangi sekarang 54. Maka sekarang ketinggian permukaan benda kaca terhadap ketinggian permukaan ragum ada jarak 39. Nah, 39 ini yang kita bisa masukkan di G54 di kolom Z-nya. Maka kita masuk di sini, ini kita close dulu. Kita masuk lagi di setup. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk di koordinat. Nah, di sini kan sudah kita masukkan ke tadi itu di mana X-nya sudah ketemu sekian berada di sini dan Y-nya juga sekian berada di sebelah ujung kanan kiri atas seperti ini, dan Z-nya di sini berarti 39. Kita bisa masukkan di situ 39 input. Maka ketika kita panggil G54 Z-nya 0, maka dia pas di posisi permukaan benda kerja Bapak Ibu. Untuk ekstensi tentu saja kita harus nolkan. Kita bisa arahkan ke arah sini. 0 input, ini juga 0 input. Oke, sementara ini dulu ya untuk part kedua. Jadi kita sudah men-setting toolnya dan men-setting benda kerjanya, diposisikan benda kerja sesuai dengan G54 yang akan kita gunakan. Semoga membantu Bapak Ibu. Kita akan beranjak ke part ketiga untuk menjalankan mesinnya untuk sisi 1 sampai dengan sisi yang terakhir. Sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.